Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa SD Negeri Pajajaran di tahun ajaran 2021-2022, khususnya siswa kelas 6 ya, 6A dan 6B, berjumpa dengan Bapak ya, Pak Yudi di pelajaran pendidikan agama Islam. Saat sekarang sudah berada di kelas 6 ya, tidak terasa, walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Baik, mengawali kita untuk pelajaran PAI kali ini untuk kelas 6, sebagaimana dilihat di slide ya, masih di pelajaran pertama tentang Al-Quran Surat Al-Kafirun ya oleh Bapak. Nah, anak-anak sekalian bisa menyiapkan buku pelajarannya, kemudian juga terkait dengan Surat Al-Kafirun bisa juga Al-Quran, atau yang membawa juz amma juga boleh ya. Kalaupun kesulitan bisa ada PDF-nya, sudah dikirim oleh Bapak. Nah, untuk siswa diharapkan memiliki kompetensi dasar, ada 4 hal terkait dengan surah Al-Kafirun ini. Yang pertama, membaca surah Al-Kafirun dengan kaidah bacaan tajwid yang baik dan benar. Kemudian setelah membaca nanti menghafal, kemudian menulis dan memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ini. Baik, 4 kompetensi ini kita akan jalani. Ya, mudah-mudahan siswa kelas 6 sudah bisa dan insya Allah terbiasa ya. Baik, berikutnya penjelasan singkat Al-Quran surah Al-Kafirun. Di buku juga ada ya. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, sebagaimana namanya ya, Al-Kafirun, orang-orang kafir. Jumlah ayatnya ada 6. Urutan surat di dalam Al-Quran ke-109. Nah, diturunkan di kota Mekah. Dengan istilah lain adalah Makkiyah. Karena diturunkan di kota Mekah, maka surat ini disebut surat atau ayat Makkiyah. Nah, terdapat beberapa kaidah bacaan tajwid di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ini ya. Salah satu diantaranya kita belajar tentang alif lam qomariyah, kemudian bacaan mad, bacaan panjang ya, kemudian ada ikhfa, ada qalqalah juga, dan ada idgham. Nah, anak-anakku sekalian, kalau sudah kelas 6 mungkin sudah terbiasa ya terkait dengan istilah tajwid bacaan ya dalam membaca Al-Quran. Apalagi yang sudah sempat mengaji di madrasah, di TPA, di TPQ dan lain sebagainya. Nah, untuk yang belum memahami nanti ya ke depan kita akan mencoba membahas tentang pelajaran tajwid ini. Kita berlanjut. Nah, di sini ada kandungan makna Al-Quran surah Al-Kafirun. Yang pertama, ya di buku juga ada sedikit penjelasan dan sedikit penambahan. Surat ini diturunkan karena adanya peristiwa, ya, tawaran dari pimpinan orang-orang kafir di kota Mekah saat itu untuk bergantian dan bergiliran dalam menyembah Tuhannya orang kafir dan Tuhannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemimpin orang-orang kafir itu memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad. Kita bergantian dalam menyembah Tuhan kita. Satu hari kita semua menyembah Tuhannya orang kafir. Besoknya orang kafir dan umat Islam Nabi Muhammad menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu seterusnya, saling bergantian dalam menyembah Tuhannya masing-masing. Nah, setelah peristiwa tersebut turunlah surat ini yang menegaskan tidak boleh ada bercampur antara orang-orang kafir dan orang-orang Islam dalam beribadah menyembah Tuhannya, dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dicampur, ya. Dalam hal ini orang Islam tidak boleh menyembah Tuhannya orang kafir juga sama tidak boleh menyembah Tuhannya orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terdapat pengulangan ayat sebagai penegasan dalam hal beribadah, ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat ini diulang 2 kali. Karena ditegaskan tidak boleh, begitu ya. Jadi masing-masing beribadah sesuai dengan agamanya.
tetapi saling menghormati, ya, saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Karena kan agama tidak hanya Islam, ada agama yang lainnya. Nah, kalau di dalam buku ada Kristen, Protestan, Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Saling menghargai masing-masing. Silakan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tidak boleh dicampur, ya, bergantian dalam hal ibadah. Tidak boleh, masing-masing. Nah, kita baca ya sama-sama Al-Quran surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Kita baca artinya sama-sama, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Begitu ya makna dan artinya. Jadi masing-masing sesuai dengan kaidah agamanya. Sudah ada tuntunan. Tidak boleh dicampur baur. Tidak boleh bersamaan. Tidak boleh dicampur aduk. Masing-masing agama memiliki tata cara ibadah, tata cara menyembah Tuhannya masing-masing terkait dengan ibadah dan akidah serta tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hubungan sosial, saling menghormati, saling menghargai, itu wajib hukumnya, gitu ya. Kita punya teman, agamanya berbeda, ya kita saling berteman, saling menghargai. Tiba saatnya untuk beribadah, silahkan diingatkan, begitu ya, dan tidak boleh berbarengan atau bergantian, masing-masing saja, begitu ya. Dalam agama Islam ada tuntunannya. Dalam agama Kristen, Katolik, dan Protestan juga ada tuntutannya, begitu ya. Dalam agama Hindu juga ada tata caranya yang berbeda. Dalam agama Buddha juga sama, begitu ya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang Al-Quran surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan bisa dimaknai ya, bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian, kelas 6A dan 6B. Hafalkan surat Al-Kafirun ini. Kalau Arabnya insya Allah sudah hafal, sesuai dengan kaidah bacaan tajwid, artinya juga sama, harus dipahami dan dihafalkan. Nah, Bapak ingin mengutip sebuah nasihat, ya, sebuah nasihat yang bermanfaat untuk kita semua, ya, untuk Bapak, untuk kalian, begitu ya. Di masa pandemi ini, kita belajar jaraknya berjauhan, secara online, belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, melalui media macam-macam ya, melalui WA, kemudian juga ada yang melalui YouTube, ada melalui Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Semua itu media ya yang bisa diambil manfaatnya untuk pembelajaran kita. Jangan lupa juga buku-buku dibaca, begitu ya. Di masa pandemi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Nah, kembali tentang nasihat. Di sini sebuah kutipan ya, jangan berhenti menjadi baik. Bapak ingin mengambil sebuah ayat di dalam Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Begitu ya. Ayatnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surah Az-Zalzalah ya. Zarah itu satuan yang paling kecil. Nah, oleh karenanya, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, berbuat baik. Berbuat baik yang utama untuk diri sendiri, kemudian bermanfaat untuk orang lain, senantiasa beribadah kepada Allah, dan jangan lupa doakan ayah dan bunda kalian. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum.